kita membahas sebuah film yang menarik, yaitu film shooter yang mengisahkan tentang seorang penembak jitu yang telah pensiun dari pekerjaannya, yang bernama Bob Lee Swagger. Bob tidak lagi melanjutkan pekerjaannya karena pernah mengalami luka hati yang mendalam ketika sahabatnya meninggal dalam misi yang mereka jalankan bersama pada 3 tahun silam. Nah, bagaimanakah kisah perjalanannya? Oke, kita langsung pada alur filmnya ya. Movement. 2 men. Film diawali dengan seorang penembak jitu bernama Bob Lee Swagger bersama satu rekannya, di mana mereka sedang menjalankan sebuah misi perdamaian pada zona konflik di wilayah Ethiopia. Tepat di atas sebuah bukit tandus, mereka terus mengawasi pergerakan kendaraan dari pasukan musuh yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Jarak yang cukup jauh di dasar lembah tentunya tak masalah bagi Bob dan rekannya. Bahkan justru di saat itulah keahlian mereka diuji. Perhitungan yang matang dan kecepatan dalam bertindak membuat pertahanan lawan hancur berantakan. Hostile threat down, over. $30 miles an hour, 3 mil lead. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba pusat komando langsung memutuskan komunikasi radionya. Hal itu tentu saja membuat Bob bertambah bingung ketika sebuah helikopter datang, kemudian menghujani mereka dengan tembakan. Padahal pihak intelijen sebelumnya tak pernah mengkonfirmasi apapun terkait skema penyerangan lewat udara. Tentu saja perlawanan yang tak seimbang pada saat itu telah mengakibatkan tewas sahabatnya yang merupakan satu-satunya sahabat Bob yang selama ini selalu mendampinginya dalam melaksanakan misi. Sontak kejadian tersebut tentu menyulutkan kemarahan Bob dan kemudian ia berhasil menembak jatuh helikopter tersebut. Scene berlanjut. 3 tahun kemudian, sejak misi terakhirnya yang dinilai gagal oleh pihak intelijen, kini Bob lebih memilih mengasingkan diri di sebuah rumah di gunung yang jauh dari keramaian dan hari-harinya hanya ditemani seekor anjing kesayangannya. Namun pada hari itu Bob kedatangan tamu dari FBI. Mereka adalah Kolonel Pak Ishak serta 2 orang rekannya. Dengan susah payah Pak Ishak membujuk Bob untuk membuat skema penembakan jarak jauh terkait adanya sebuah rencana pembunuhan terhadap presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Dengan harapan kemampuan sebaik ini dapat membantu menggagalkan rencana teror tersebut. Dan jiwa nasionalisme seorang mantan prajurit masih melekat kuat pada jiwa Bob, sehingga akhirnya dia pun setuju menjalankan misi ini untuk yang terakhir kalinya. Namun sayang sepertinya, Bob tak menyadari adanya motif terselubung di balik misi kali ini. Namun yang pastinya sekalipun Bob tetaplah Bob, sang penembak jitu yang tetap tak tergantikan. Kisah pun berlanjut, Bob pun mulai melakukan survei dan mengamati tempat di Amerika yaitu Maryland, Philadelphia dan Washington. Mulai dari kamera pengintai, kecepatan angin, suhu, udara dan jarak tembak tak luput dari pengamatan Bob saat itu. Bahkan dia juga memperkirakan kapan, dan di mana dari ketiga tempat itu kemungkinan besar presiden akan dibunuh. Hingga akhirnya Bob memprediksi bahwa Philadelphia adalah titik lokasi yang paling memungkinkan terjadi. Diceritakan 2 minggu kemudian, tepat pada hari kunjungan presiden, Bob kemudian dibawa oleh Pak Ishak dan anak buahnya memasuki sebuah gedung yang cukup tinggi di sekitar sana. Dari balik jendela gedung tersebut Bob mengamati dengan teliti segala kemungkinan terjadinya teror terhadap presiden.
Di sisi lain, sepertinya sebuah senjata otomatis sengaja dipersiapkan kelompok rahasia yang mengarahkan larasnya tepat ke posisi presiden di mana beliau sedang berpidato di atas mimbarnya. Hingga saatnya di mana Bob menyadari kemungkinan hal terburuk akan segera berlangsung di sana. Namun sebelum dia sempat bertindak, tiba-tiba muncul seorang polisi dan langsung menembak Bob dari belakang. Kemudian disusul dengan tembakan jarak jauh yang secara tiba-tiba sepertinya sengaja mengenai kepala uskup agung yang sedang mendampingi presiden di samping mimbarnya. Massa yang hadir ketika itu pun berhamburan panik. Dengan cepat Bob menjatuhkan diri dari jendela gedung untuk menghindari serangan yang terus menembaknya. Namun naas, 2 butir peluru sudah bersarang tepat di bagian bahu dan pahanya. Dari kejadian tersebut telah membuat Bob sadar bahwa dirinya sudah masuk dalam jebakan yang sepertinya sudah dipersiapkan oleh seseorang. Dugaan Bob bukan hal yang tidak mendasar, karena sepertinya sang polisi itu pun juga merupakan bagian dari konspirasi terencana tersebut. Hal itu terbukti ketika dirinya dituduh sebagai pelaku penembakan yang menewaskan uskup agung tersebut. Dengan kondisi luka tembak di tubuhnya, Bob berhasil lolos dan menghampiri salah satu agen FBI yang bernama Nick Memphis. Kemudian Bob mengatakan kalau dirinya dijebak dan bukan dirinya pelakunya. Setelah itu Bob kemudian melumpuhkan Memphis dan dia merampas senjata dan mobil dinasnya, lalu dengan cepat dia kabur dari sana. Namun rupanya di sisi lain di gedung itu komplotan Pak Ishak ternyata sibuk memasang senjata milik Bob pas pada posisi di mana Bob tadi berdiri di sana. Kejadian tersebut ternyata sudah direncanakan bahwa penembakan tersebut seolah-olah Bob lah tersangkanya. Dan cerita di sisi lain, kegagalan membunuh Bob benar-benar membuat Pak Ishak murka. Tak lama pemburuan Bob pun digencarkan dengan mengerahkan tim bersenjata profesional. Karena mereka yakin jika Bob gagal ditangkap dan dibunuh maka yang pasti situasinya akan semakin buruk lagi. Sementara itu ketangkasan dan keberanian Bob ini masih cukup untuk mengelabui kepungan mereka dengan menjatuhkan diri ke dalam sungai bersama mobilnya. Singkat cerita, pelarian Bob sampailah di rumah seorang wanita bernama Sarah Van, dan dia ternyata adalah mantan istri almarhum rekan seperjuangannya dulu yang meninggal saat misi 3 tahun silam bersamanya. Pada awalnya Sarah pun sempat meragukan Bob karena terpengaruh isu yang ditayangkan di televisi akhir-akhir ini. Namun Bob terus berupaya untuk meyakinkan Sarah bahwa sekelompok orang telah menjebaknya. Hingga akhirnya Sarah pun bersedia menerima dan merawat luka tembak yang tengah dialaminya. Di sisi lain Memphis tahu persis reputasi karir Bob Lisweger dan bahkan jiwa nasionalismenya yang sangat kuat, sehingga dirinya yakin bahwa Bob bukanlah pelaku penembakan tersebut. Karena melihat banyak kejanggalan maka Memphis mencari data dan informasi sebanyak mungkin terkait kasus ini. Namun sayangnya segala upaya yang dilakukan oleh Memphis berakhir dengan tanpa hasil, bahkan yang terjadi berujung pada sebuah upaya penculikan terhadap dirinya. Terlihat di sebuah gudang pinggir sungai Memphis diikat dan dihajar habis-habisan, dan saat dirinya hendak dibunuh tiba-tiba Bob datang menolong dengan tembakannya dari jarak jauh. Dari semenjak itulah Memphis memutuskan untuk percaya pada Bob dan kini rela mengorbankan karirnya demi memperjuangkan keadilan. Lalu bersedia menyatukan misi bersama Bob, yaitu demi membongkar kejahatan berbalut konspirasi terkait penembakan uskup agung tersebut. Kabar bergabungnya Memphis dengan Bob menandakan bahwa pertempuran di babak baru akan segera dimulai. Pak Ishak dan komplotannya kini mulai resah sehingga mereka mulai menghalalkan segala cara untuk memancing Bob agar segera keluar dari persembunyiannya, termasuk menculik Sarah sahabatnya untuk dijadikan sandera. Tujuan hanya satu, yaitu membunuh Bob Lisweger. Kemudian di scene lain, Bob ditemani Memphis sedang mendatangi seorang ahli persenjataan terbaik yang tinggal di sebuah wilayah terpencil. Pria ini tak disebutkan nama untuk perannya,
Namun kemahiran si pria tua ini membawa titik terang dalam rangka membongkar konspirasi di balik penembakan Uskup Agung. Berdasarkan data yang diungkap si pria tersebut, ternyata pelakunya adalah Mikhailo, seorang sniper bayaran yang kondisinya kini sudah lumpuh. Dengan sesama sniper yang handal pada masanya, tentu Bob sangatlah mengenali sosok Mikhailo tersebut. What if it's a trap? Dan singkat cerita, kemudian mereka berdua tiba di Virginia. Menyusul adanya informasi bahwa Mikhailo sengaja ditempatkan di sana sebagai rencana kedua untuk memancing Bob. Pada saatnya tiba, Bob langsung menerobos masuk rumah untuk menemui Mikhailo. Dengan sambil menodongkan pistol di hadapannya, dengan terpaksa Mikhailo menceritakan semua hal terkait penembakan Uskup Agung. Motifnya adalah satu, ketakutan yang berlebihan dari sekelompok penguasa yang takut jika sang uskup membocorkan semua kejahatan mereka kepada presiden, dan dalang dari semua ini ternyata adalah Kolonel Isaac dan Charles. Setelah itu Mikhailo menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Beruntung Bob telah merekam semua percakapan itu melalui handphonenya sebagai alat bukti. Sementara di luar rumah, pasukan elit militer utusan Kolonel Pak Isaac langsung mengepung dan memaksa Bob untuk menyerah. Namun fakta yang terjadi adalah, merekalah yang justru termakan perangkap bom yang Bob telah pasang sebelumnya. Kesekian kalinya strategi yang dipraktikkan Pak Isaac dan pasukannya ternyata tak mampu untuk melawan keahlian Bob, sang penembak jitu yang masih tak terkalahkan. Dalam kondisi terdesak, akhirnya terpaksa Pak Isaac harus menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh Bob. Meskipun berat namun suka tidak suka, langkah ini harus mereka tempuh, di mana mereka harus menyerahkan senator sebagai jaminan demi mendapatkan rekaman handphone tentang bukti kejahatan mereka di balik konspirasi tersebut. Kemudian kisah pun berlanjut. Pak Isaac tiba di puncak gunung bersalju, di mana tempat tersebut telah mereka sepakati sebagai tempat titik pertemuan. Namun jiwa penjahat tetaplah penjahat, maunya harus berhasil dengan menghalalkan segala cara, meskipun harus dengan cara licik sekalipun. Mereka lalu menyeret Sarah untuk dijadikan sebagai sandera, dan mereka bahkan telah mempersiapkan diri dengan memasang sniper di beberapa titik gunung tersebut untuk melawan Bob Lee Swagger. Namun sepertinya Bob lebih sigap membaca kemungkinan akal busuk mereka dan berhasil melumpuhkan pasukannya. Dalam situasi tersebut membuat anak buah Pak Isaac frustasi dan menantang Bob dari kejauhan. Tak diduga tiba-tiba tembakan terdengar dan langsung memutus pergelangan tangannya. Melihat kejadian tersebut, senator yang berada di sana kemudian mulai berlaga baik dengan membujuk Bob agar mau bekerja sama dengannya. Namun dengan tegas Bob menyinggung dan mengingatkan senator dengan mengatakan pengkhianatan perang yang mereka lakukan terhadap dirinya terjadi di Ethiopia 3 tahun silam. Tentu saja peristiwa itu menjadi luka lama yang sangat mendalam baginya hingga saat ini. Namun di luar dugaan, tiba-tiba 2 helikopter FBI datang untuk menangkap Bob, lalu dengan terpaksa dia menyerah dan membawa perkara ini ke majelis peradilan. Bob di hadapan hakim dan penuntut berusaha membantah bahwa yang dituduhkan terhadapnya selama ini tidaklah benar. Bahkan terkait bukti senjata miliknya itu hanyalah rekayasa Kolonel Pak Isaac, karena ketika itu senapan masih pada posisi yang tak digunakan, karena tak sembarang orang bisa menggunakannya. Namun justru keputusan majelis malah meloloskan Kolonel Pak Isaac dengan dalih, materi kasusnya di luar teritori hukum di sana. Tentunya hal itu sangat membuat Bob sangat terpukul. Namun rupanya, meskipun demikian hakim menyatakan Bob tidak bersalah dan memberikan kesempatan pada Bob untuk memperoleh keadilan dengan gaya dan caranya sendiri.
I said that's quite a shot, Simmons. In the face. Terlihat pada malam hari di sebuah villa di mana Pak Ishak dan senator tengah pesta dan tertawa atas kemenangannya. Namun tiba-tiba, salah satu rekannya terjatuh tepat di hadapan mereka dengan kondisi kepala berlubang peluru dan darah bercucuran. Rupanya mereka sadar akan kedatangan Bob lalu berusaha melindungi diri. Namun kemarahan Bob kali ini sepertinya sudah tak terbendung lagi. Dan akhirnya mereka semua mati di tangan Bob. He's under the floor! You out of your mind. Exactly. Merasa tak cukup dengan semua itu, Bob pun sempat membocorkan instalasi gas kemudian meninggalkannya dan tak beberapa lama tempat tersebut pun meledak hingga rata dengan tanah. Kemudian Bob lalu mendatangi Sarah yang terlihat dengan santainya menunggu dirinya di dalam mobil, dan film pun tamat. Makna yang kita bisa petik dalam film ini adalah bahwa kekuasaan yang dimiliki terkadang membuat kita lupa diri dan bertindak semena-mena terhadap orang lain. Namun jangan lupa terkadang sikap itulah pula yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Saya Barto kembali undur diri, sampai jumpa, salam pemersatu bangsa.